Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya Aziz Abu Faiz Mubarak berkunjung ke Majelis Taklim Barokah Pelayan Umat. Alhamdulillah, Barokah Pelayan Umat ini salah satu komunitas yang bergerak di bidang atau dakwah di kaum marginal. Jadi alhamdulillah sama ini ya. Jadi kami juga bergerak di dakwah kaum marginal dan alhamdulillah sore hari ini langsung bisa bertemu dengan foundernya dari Barokah Pelayan Umat, Pak Sriyono. Dan sore hari ini kami menyalurkan sajadah lipat titipan dari jamaah, dari donatur, dan insya Allah sore hari ini akan langsung dibagikan di jamaah pengajian. Baik Pak Sriyono, ini mau tanya-tanya, enggak apa-apa ya? Jadi Barokah Pelayan Umat ini komunitas yang seperti apa nih untuk lebih jelasnya, monggo. Jadi kenapa kita namakan Barokah Pelayan Umat nih? Ya. Ya, setelah kita survei itu di tengah-tengah masyarakat bahwa itu basis kaum Ikhwan kita survei itu, jadi masyarakat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah masyarakat yang sudah hijrah, itu hanya berapa persen, dan ada masyarakat yang mau hijrah, ya, itu hanya berapa persen, dan masyarakat marginal itu hampir di mana-mana itu 80% ke atas. Maka dari itu, dan ini rawan pemurtatan, rawan sekulerisme, rawan aliran-aliran sesat, ya, akidah-akidah sesat itu, dan mereka gampang dibelokkan. Maka dari itu kami melakukan dakwah ke bawah di pelayanan umat ini, dari anak-anak yang nggak punya, ya, basicnya pemulung, ada yang pengamen, ada yang tukang batu, banyak. Jadi basic-basic di bawah ini, dan kita dakwai kalau memang itu susah bapaknya, kita berikan anaknya kita sekolahkan dan sebagainya. Alhamdulillah ya, ada yang jadi dulu bapaknya pemabuk, sekarang anaknya ustadz, itu alhamdulillah ada beberapa sudah. Alhamdulillah. Sejak tahun berapa nih Barokah Pelayan Umat ini eksisnya sampai sekarang? Kami dakwah di sekitar sini hampir 10 tahun. Wah, Masya Allah, 10 tahun. Awet muda nih Pak. Masya Allah. Terus saya itu ingat dulu pertama kali ketemu dengan Pak Sriyono ini pas waktu sekolah gratis untuk anak-anak marginal, putus sekolah dan penyandang disabilitas yang ada di Ruko itu loh Pak. Oh iya, sekolah Barokah. Sekolah Barokah gratis ya. Dan gurunya yang nggak ada yang digaji, tapi meluangkan waktunya setiap hari untuk mendidik anak-anak putus sekolah, kemudian bahkan penyandang disabilitas waktu itu dari Saudari Lala ya. Terus kemudian waktu itu kami menyalurkan bantuan Iqra dan sebagainya di sekolah terus. Itu sekolahnya bagaimana itu Pak dulu Pak? Konsepnya atau yang sekolah di situ tuh siapa saja, ada biayanya enggak atau bagaimana? Jadi kita kan banyak yang di kaum marginal itu yang putus sekolah. Itu bahkan ada yang anak yatim itu usia kelas 6 SD yang harusnya SMP kelas 1 itu harus putus sekolah, disebabkan karena ngomong adik-adik yang masih kecil-kecil, jadi mandikan, masak, belanja ke pasar, dan ibunya itu menjadi pekerja rumah tangga. Jadi anak ini harus membantu orang tuanya lewat ngupain adik, jadi adiknya itu betul-betul diupaini lah. Ini kan putus sekolah. Nah itu kita bina ya, sampai sekarang itu ada orangnya di sini juga. Itu nanti akan kita sekolahkan, insya Allah kita bersama dengan Muhammadiyah dan lembaga-lembaga lain yang sekolah gratis anak yatim piatu dan sebagainya. Jadi kita memang pengen juga mendirikan sekolah barokah, tetapi ya terbatas dengan dana dan tempat yang sekarang diminta gitu. Ini nggak apa-apa. Sekarang ada kantor itu ada di rumah saya. Jadi rumah saya sudah jadikan kantor dan base camp di sana. Oh iya. Jadi dulu itu memang tempatnya di Ruko jamaah. Ruko Silir. Nah, di Ruko Silir itu diwakaf manfaatkan untuk kegiatan sekolah
untuk memfasilitasi pendidikan yang putus sekolah, anak-anak putus sekolah dan bahkan berkebutuhan khusus juga sekolah di sana. Nah, karena rukunnya diminta, akhirnya otomatis tidak punya tempat. Tapi luar biasanya dari Pak Srio ini kemudian memotong rumahnya ya. Jadi apa namanya, bahkan mungkin bisa dibilang sebagian besar dari rumahnya beliau ini dikapling untuk kemudian diwakafkan untuk dakwah barokah pelayan umat. Ini kalau di sana sekarang kegiatannya apa Pak? Di rumah yang dijadikan kantor itu sekarang? Ada TPA, pernikahan massal, ada nanti masak bagi-bagi malam untuk yang di pinggiran emperan itu, pemulung, pengawet. Setiap hari apa itu bagi-bagi makanan? Bagi itu biasa setiap hari Selasa. BBM namanya, bagi-bagi malam. Bagi-bagi malam. Setiap hari Selasa malam ya? Selasa malam. Masya Allah. Ada Jumat Barokah, juga ada pengajian, dan juga ada kita Islamic Center ya, intinya untuk memaafkan orang juga ada. Jadi untuk memang itu base camp itu memang untuk Islamic Center ya, kayak Islamic Center gitu. Jadi bisa merangkul semuanya. Ya, ada TPA-nya juga ya. Ada TPA. Ya, untuk Ramadan setiap hari. Jadi Masya Allah, saya salutnya beliau itu rumahnya ibarat kata gini ya. Beliau dan keluarga ini lebih memilih tinggal di tempat yang kecil tidak apa-apa, tetapi untuk dakwahnya yang lapang ya, untuk dakwahnya yang luas, untuk dakwahnya yang bagus. Karena kemarin habis direnovasi ya, ya luar biasa. Kemudian untuk barokah pelayan umat sampai sekarang kegiatan rutinnya apa? Di luar bulan Ramadan dulu. Di bulan Ramadan ada TPA setiap hari Rabu, Jumat dan Ahad. Itu untuk anak-anak, ada TPA remaja, ada juga pengajian hari Sabtu rutin, ada Jumat Barokah, ada bagi-bagi malam, ada menikahkan yang yang kumpul-kumpul kebu kayak gitu, kita nikahkan untuk solusi. Dan itu ada RT RW, ada toknya juga, jadi ada saksi macam-macam. Jadi kita memang resmi ya, gitu. Ada juga ada yang mualaf gitu, di situ kita syahadatkan di situ. Ada juga pemotongan hewan kurban di situ juga, membagi masyarakat. Dan juga baksos yang kita lakukan ya. Baksos itu ada di Bunabawi, terus ada bagi sayur, bagi sembako, ada pengajian juga ya. Setiap menjelang Natal kita juga ada bakso serempak nih di 6 sampai 7 titik serempak setiap hari Natal. Baik, untuk meng-backup pemurtadan oleh misionaris. Penguatan akidah. Iya, Masya Allah. Jadi karena memang di grassroots di bawah atau di kaum marginal ini belum banyak aktivis dakwah yang masuk, teman-teman jamaah. Ya. Padahal mereka itu sebetulnya yang paling membutuhkan sentuhan dakwah, rindu kehadiran aktivis dakwah. Tapi ya karena memang dakwah di bawah atau dakwah di kaum marginal itu bukan mendapatkan, tetapi memberi ya, memberi. Dan bahkan kadang ya bisa dibilang ya kita tombok lah ya. Jadi bukan mendapatkan sesuatu dunia, tapi kita malah memberi. Tapi insya Allah untuk dunianya kita dicukupi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan luar biasa. Di bulan Ramadan ini kegiatannya apa saja? Di bulan Ramadan ada TPA setiap hari, ada pengajian setiap hari. Oh iya, malah tambah gaspol ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sumber pendanaan dari mana nih? Sumber pendanaan langsung dari Allah. Oh, Masya Allah. Kita tidak pernah gagal sumber pendanaan, karena barang siapa di jalan Allah fisabilillah, maka Allah akan mencukupinya, dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahi itu saya pegang, kami pegang di situ, dan sampai sekarang itu alhamdulillah di luar nalar manusia, tetapi Allah sudah cukupkan. Sudah jelas tuh dari zaman dulu sampai sekarang ya. Nyatanya 10 tahun ya. Iya. Eksis barokah pelayan umat. Alhamdulillah. Jadi kata Allah yang mampukan dan menggerakkan. Luar biasa nih tauhidnya, imannya, yakinnya nih, ilmu yakin ya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Sriono, founder dari Barokah Pelayan Umat, yang ini salah satu menginspirasi saya dalam gerakan dakwah. Saya dibandingkan dengan Barokah Pelayan Umat ini jauh lebih lama eksisnya dari Barokah Pelayan Umat. Jadi luar biasa, ternyata Allah istiqomahkan dan Allah hadirkan ya, selalu Allah hadirkan orang-orang baik untuk kemudian mensupport, membantu
Dan insya Allah nih nanti video akan tayang di YouTube Futuhat Indonesia, supaya nanti kemudian jamaah juga lebih mengenal Barokah Pelayan Umat. Oh, ternyata ada komunitas Barokah Pelayan Umat. Ini bukan hanya komunitas dakwah, tapi ya sosial, kemudian kemasyarakatan, bahkan kemanusiaan. Jadi kalau di Futuhat Indonesia ini, di YouTube kami ini, yang kami undang bukan orang yang followernya banyak, tetapi memang yang sefrekuensi. Jadi sesama aktivis dakwah di kaum marginal, pelosok pedesaan, pedalaman, dan juga support program kegiatan dalam rangka pembebasan Palestina. Dan pada sore hari ini kami berkesempatan bertemu langsung dan ngobrol langsung dengan Pak Sliono selaku founder Barokah Pelayan Umat. Insya Allah nanti akan kami upload di YouTube, dan jangan lupa like, comment, subscribe ya. Semoga barokah sesuai namanya, Barokah Pelayan Umat. Closing statement Pak Sliono, motivasi atau apa, monggo. Jadi pesan untuk semuanya gitu, untuk yang di atas gitu, ataupun yang aktivis-aktivis, dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu solusi, memberi solusi. Jangan ada jarak dengan mereka, karena masyarakat itu butuh dituntun, butuh dirangkul, butuh diberi tali, butuh diberi pacul, butuh diberi solusi lah. Bukan menghakimi aja. Bukan menghakimi, karena kita kadang kalau sudah hijrah masa bodoh, ada sombong-sombongnya, itu sudah terjadi di masyarakat. Maka Islamofobia, terus kenapa mereka dengan kita antipati, itu karena perilaku kita sendiri. Kita kadang-kadang acuh tak acuh dengan mereka kalau sudah hijrah. Jadi dakwah itu merangkul, memberi solusi. Wong kita dulu juga orang-orang notabene ya orang yang hijrah. Makanya kalau sudah hijrah berarti kita harus betul-betul paham bahwa mereka juga butuh dirangkul, bukan dipukul. Siap, luar biasa. Yuk kita support terus dakwah marginal, karena mereka yang membutuhkan sentuhan dakwah dan merindukan dari kehadiran para aktivis dakwah, para ustadz, para kiai, untuk kemudian merangkul mereka dan kemudian ya memberikan solusi yang terbaik atas mungkin bisa dibilang kesusahan yang sedang mereka hadapi atau masalah yang sedang mereka hadapi ya. Insya Allah semoga Allah istiqomahkan kita di atas jalan dakwah ini, dan semoga Allah meridhoi langkah kebaikan. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.